Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Opik. Selamat bertemu kembali di podcast Opik, Opini Kampus. Nah, podcast Opik itu selalu membahas mengenai isu-isu dunia pendidikan dan kehidupan seputar kampus. Hari ini, podcast Opik kedatangan narasumber yang sangat spesial ya. Kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Agus Effendi. Beliau adalah Kaprodi dari PBSD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Sugeng Enjing Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. baik. Baik, Sobat Opik, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Jawa nih dengan Pak Agus Effendi. Nah, di era saat ini nih Bapak, itu kan penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Jawa, utamanya remaja itu bagaimana Pak? Ya, pastinya berkurang dari kalangan anak muda tentang keseharian memakai bahasa Jawa. Itu memang banyak faktor yang menyebabkan itu. Gitu. Jadi di dalam visi keilmuan prodi bahasa Jawa, diantaranya berangkatnya karena keprihatinan tentang kondisi di masyarakat saat ini. Gitu. Oh, berarti masyarakat utamanya remaja itu kadang-kadang sudah agak lupa ya Pak ya dengan kebudayaan Jawanya. Ya tidak hanya lupa, memang merasa tidak belum bisa dan merasa malu juga begitu untuk menggunakan bahasa Jawa yang notabene adalah milik mereka sendiri, tetapi ketika akan menggunakannya itu khawatir salah kan begitu. Jadi bagaimana kebenarannya kan bisa dicari di prodi pendidikan bahasa daerah atau bahasa Jawa ini kan begitu. Oh iya, baik. Kemudian nih Pak, sebenarnya kalau mata pelajaran bahasa Jawa itu sendiri, kedudukannya di kurikulum itu seperti apa Pak saat ini? Sepengetahuan kami di prodi bahasa Jawa, untuk posisi mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah terutama di Jawa Tengah ini masuk mulok, jadi muatan lokal. Muatan lokal itu kan tergantung sekolahnya, bisa menggunakan muatan lokal yang bahasa, bisa yang kesenian. Jadi memang porsinya sangat kurang. Itu saja jamnya juga sedikit. Ya. Nah, ada kabar terbaru yang saya terima, tetapi itu nanti juga bisa kita lihat bersama di peraturan presiden bahwa nomor 10 tahun 2022 ini baru saja bahwa bahasa Jawa sudah disetarakan dengan bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa asing, itu tentang porsinya di kurikulum. Jadi itu kita bisa lihat bersama di situ, dan saya yakin 3 sampai 4 tahun ke depan tentang posisi mata pelajaran bahasa Jawa itu akan berbeda dengan saat ini. Jadi itu salah satu faktor kenapa di prodi bahasa Jawa itu tentang penerimaan mahasiswa juga berpengaruh, mengalami kekurangan sedikit tentang itu, tapi tetap kita punya mahasiswa yang selama ini masih di sini karena kecintaannya tentang bahasa Jawa dan beragam faktor yang melatar belakangi itu. Oh iya, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa Jawa, Pak, kita ini kan hidupnya di Sukoharjo, ini kan berarti orang-orang Jawa, Pak. Nah, tapi kok kita masih harus belajar bahasa Jawa kembali, itu bagaimana, Pak? Sebenarnya pertanyaannya kenapa harus dan begitu? Ya karena ini milik kita sendiri. Betul. Milik kita sendiri, dari kita sendiri, dibuat oleh kita sendiri untuk kita sendiri. Jangan sampai bahasa yang seharusnya menjadi bahasa ibu itu bahasa yang awal, bahasa perkenalan ketika masih kecil, dari belajar berbicara itu kan yang dikenalkan pertama kali seharusnya adalah bahasa ibu. Kemudian ketika dewasa, ketika dalam formal kita mempunyai bahasa pemersatu, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, tetapi yang bahasa ibu, bahasa milik kita itu seharusnya kita lestarikan. Karena kita merasa kekurangan di dalam mengetahui dan mendalami tentang bahasa itu, untuk itulah ada kalimat untuk belajar kembali kan begitu. Faktornya banyak, dari keluarga juga begitu. Memang dibiasakan dengan
bahasa-bahasa non bahasa Jawa, jadi penguasaannya akan sangat berkurang. Padahal bahasa Jawa itu tidak hanya masalah pembicaraannya saja, tetapi juga diikuti dengan tingkah lakunya. Misalnya saja, contoh kecil saja, monggo, ya. Kata monggo di Indonesia kan silahkan, tapi kalau istilah monggo itu pasti dibarengi dengan sikap. Misalnya seperti ini, pakai jari ini kan juga ada penempatannya. Kalau monggo ini menghormati berarti harus yang jempol, berarti jempol itu sesuatu yang terbaik. Tidak mungkin monggo silahkan duduk, tidak mungkin. Ini sikapnya akan berbeda. Ini contoh kecil saja, misalnya seperti itu. Atau begini, tapi tidak mungkin tengah. Monggo, misalnya. Nah, seperti itu. Iya Pak. Nah, tadi kan ini ya Pak ya, terkait dengan penggunaan bahasa Jawa itu kan kadang-kadang remaja itu Ya. Kaku menggunakan bahasa Jawa karena takut salah Pak. Ya, Nah, betul ya Pak ya. Nah, Iya. itu gimana Pak supaya kita bisa belajar bahasa Jawa yang baik dan benar? Iya, ya nomor satu belajar. Untuk itu di PBSD, di program studi pendidikan bahasa sastra daerah itu di sini mengedepankan itu, karena kita mempunyai visi keilmuan yang menurunkan pengertian dari visi fakultas tentang kependidikan. Jadi dalam bahasa Jawa itu visi keilmuannya adalah di sini mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang menyelaraskan tentang semangat kejuangannya Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Itu semangat kejuangannya seorang guru. Dan di prodi bahasa Jawa itu yang memang tujuan utamanya adalah mendidik guru, mencetak calon guru. Tetapi kita di sini banyak sekali materi-materi yang kita berikan untuk mahasiswa sebagai bekal. Jadi tidak hanya terbingkai oleh hanya menjadi guru, tetapi memang bisa saja menjadi seorang penyiar yang berbahasa Jawa, seorang filolog, seorang seniman, seorang panoto coro Jawa. Jadi berhubungan dengan itu semua sudah kita bekali dengan berbagai materi-materi yang kita sudah rancang dalam kurikulum bahasa Jawa. Luar biasa ya dari prodi PBSD ini. Nah tadi Pak, kalau terkait dengan lulusannya tadi Pak, bisa bekerjanya kan tidak hanya jadi guru Pak. Nah itu pasti banyak yang tertarik itu Pak. Silakan Pak, monggo dijelaskan. Ya seperti yang tadi saya bicarakan, jadi bisa selain menjadi guru bahasa Jawa pastinya bisa menjadi pambiyawara, bisa menjadi seorang seniman, filolog, bisa seorang editor buku, bahkan penyiar radio, penyiar TV yang berbasis Jawa. Ada yang seniman, termasuk ada alumni saya yang kemarin belum lama ini membawa nama baik prodi, bahkan mungkin Univet, karena menjadi juara 1 nasional dalam lomba mocopat yang menyelenggarakan itu UNS. Itu ketika lulus di lokasi tempatnya tinggal itu selain menjadi guru, dia juga aktif menjadi seorang, kalau di Jawa ada yang namanya cucuk lampah dalam dunia pernikahan, cucuk lampah dan panoto coro Jawa. Yang membuat saya bangga ketika kuliah di sini itu mendapatkan materi misalnya tembang, lagu Jawa ya, dan dia berprestasi terhadap tembang. Ketika mengajar, dia mendidik siswanya dalam hal tembang, itu dilombakan juga mendapat kategori kemenangan. Jadi saling di dalam bahasa Jawa itu tidak hanya masalah income-nya, tapi output-nya juga kita pikirkan untuk itu. Di antaranya seperti itu, apalagi di sini ada pembidangan tentang kurikulum, yaitu tentang bahasa, sastra, pengajaran, dan budaya. Itu memang sebisa mungkin kita memikirkan mahasiswa. Selain tentang kurikulum, kita juga memikirkan tentang kemungkinan keringanan biaya, kan begitu, yang kita bahas bersama, bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa di sini. Yang kebetulan beasiswa juga mudah ketika di sini, termasuk keringanan dalam pembayaran kewajibannya mahasiswa itu, yaitu tentang SPP atau DPI, itu bagaimana bisa ringan dan lain sebagainya. Sepanjang ada niat, kita akan menerima dengan berbagai
fasilitas yang kita berikan. Oh ya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk Prodi PBSD ini punya banyak sekali mahasiswa berprestasi ya, baik di dalam maupun di luar kampus seperti itu. Nah, begini Pak, kalau misalkan ini di Prodi PBSD ini punya nggak sih mata kuliah unggulan Pak, ciri khas dari Prodi? Iya, unggulan kami adalah mata kuliah yang berbasis kemasyarakatan. Karena kemasyarakatan itu ada penelitian, ada juga pengabdian, kan begitu. Unggulan kami adalah yang berbasis tentang pengajarannya, berbasis tentang budaya, bahasa, sastra. Jadi itu akumulasi. Nah, yang sering dipraktekkan di luar misalnya teater tradisional, bisa main ketoprak, karena di situ akumulasi dari mata kuliah tata bahasa Jawa, mata kuliah Ngadi Sariro, Ngadi Busono tentang rias busana dan cara berpakaian menjadi satu di situ. Nah, nanti ada mata kuliah kepemimpinan juga yang biasanya itu diwujudkan dalam bentuk meminit suatu pertunjukan atau meminit tentang suatu organisasi, yaitu manajemen pertunjukan sederhana. Jadi manajemen pertunjukan bukan manajemen secara umum misalnya seperti itu. Oke, lalu Pak ini fasilitas yang biasanya ada di Prodi Bahasa Jawa itu untuk menunjang semua kegiatannya tadi Pak? Oh ya, di kami selain tempat perkuliahan yang seperti lainnya, ada perkuliahan yang sangat memadai. Nah, kami juga punya lab kami itu lab budaya namanya. Di situ ada gamelan, ada lab pakaian Jawa, ada juga lab komputer yang berbasis untuk penulisan aksara Jawa. Jadi di zaman seperti ini kita membutuhkan penguasaan tentang aksara Jawa tetapi melalui media digital. Itu memang kita butuhkan. Jadi mungkin suatu saat bagaimana yang dulu kita misalnya WhatsAppan itu, tetapi memakai bahasa atau aksara Jawa itu sudah kita berusaha untuk ke sana. Tapi itu memang fasilitas yang kita berikan untuk mahasiswa. Gitu. Oh iya, dengar-dengar nih Pak, di Prodi PBSD ini ada hari untuk memakai pakaian tradisional itu Pak. Ya. Itu setiap hari apa itu Pak? Ya, memang kita mulai dari Prodi Bahasa Jawa karena mengingat kita itu yang di awal tadi kita bicarakan tentang belajar kembali tentang Jawa, kita berusaha untuk mengembalikan ingatan kita dan kewajiban kita tentang Univet Jiwa Jawi. Jadi jiwa itu jiwa, Jawi itu Jawa. Jawa itu tidak hanya berbicaranya tetapi ya unggah-ungguh sopan santun gitu. Nah, kita peringati dan kita mengingat itu tentang memakai pakaian Jawa, termasuk tentang segala sesuatunya tentang berbau Jawa. Namanya Univet Jiwa Jawi setiap hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu. Oke, baik. Untuk Sobat Opik yang nanti ingin bergabung ke Prodi PBSD bisa menghubungi di pmb.univetbantara.ac.id atau langsung aja datang ke kampus, nanti akan dilayani oleh bagian penerimaan mahasiswa baru. Baik, terima kasih Pak Agus Effendi. Sami-sami Mbak. Sebelum kita akhiri nih Pak, ini ada yel-yel khusus ya untuk FKIP Univet. Boleh ya saya dibantu nggih Pak? Ya, bisa seperti apa? Yel-yelnya ya. Oh ya. FKIP Univet. Mantap Mas.